Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kelas 12. Nah, ini tentang sifat koligatif larutan. Apa sih sebenarnya sifat koligatif larutan itu? Nah, sebenarnya sifat koligatif larutan itu bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat yang dilarutkan. Dalam sifat koligatif, kita harus mengetahui tentang satuan jumlah zat terlarut dalam suatu larutan atau kita sebut dengan konsentrasi. Ini konsentrasi pernah dipelajari waktu kalian kelas 11 atau kelas 2 SMA. Konsentrasi itu meliputi molaritas, dan fraksi mol. Untuk molaritas dengan molaritas, ini ada rumusnya sudah pernah dipelajari di kelas 11, jadi tidak dibahas terlalu banyak. Di sini yang membedakan antara M besar dengan M kecil itu rumusnya sama. Yang membedakan hanyalah di bagian bawahnya. Kalau M kecil atau kemolaran atau molaritas, gram terlarut dikali 1000 per ml dikali P. P-nya ini adalah pelarut dalam bentuk gram. Sedangkan M besar atau molaritas dan kemolaran itu GRT atau gram T dikali 1000 per ml dikali volume larutan. Biasanya volume larutan ini dalam bentuk mililiter. Ibu akan kasih contoh tentang konsentrasi M besar dengan M kecil. Ini ada 200 gram air dilarutkan 1,8 gram glukosa. Jadi glukosa dimasukin ke dalam air. Nah, di sini ditanyakan kemolarannya. Berarti kalau kemolaran kita menggunakan M kecil. Di M kecil itu rumusnya ada yang menggunakan ada MR-nya. Jadi kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu. Di sini ada C6H12O6. Berarti kita harus mencari MR dari C6H12O6. Di sini C-nya ada 6, artinya C itu 12, karena ada 6, 12 kali 6. Lalu H12, berarti 12-nya dari sini, H-nya 1, kenapa 1 dari sini? Lalu O6, berarti O-nya kan 16, berarti 6 dikali 16, 6-nya dari sini. Jadi kita menjumlahkan, dapatnya hasilnya 180. Ketika kita sudah mendapatkan ml, kita langsung masuk ke dalam rumus kemolaran. Tadi kemolaran itu adalah M kecil. Nah, GRT-nya dapat dari sini. Kenapa ini? Karena glukosa sebagai zat terlarut atau T. Gram T. Yang dimasukin 1,8, lalu 1000-nya adalah rumus, ml-nya masuk dari sini 180, dan P-nya, pelarutnya adalah si air. Air ini sebanyak 200 gram. Lalu dihasilkan 0,05 molar. Contoh yang kedua, ini kemolaran, kita mencari sekarang kemolaran atau M besar. Di sini ada 0,9 gram glukosa dalam 500 ml larutan. Nah, di sini perbedaannya. Larutnya adalah dalam bentuk larutan dan satuannya dalam bentuk mililiter. Sama dengan yang di atas, kita harus mencari MR-nya dulu atau massa molekuler reaktif dengan cara yang sama. Lalu kita menggunakan rumus M besar. Di sini gram terlarutnya kita masukkan sebagai 0,9 gram. Lalu volumenya di sini ada 5. Terus nanti dihasilkan 0,01 molar. Nah, yang selanjutnya sedikit berbeda. Kalau tadi kita menemukan diketahuinya ada gram terlarut atau gram pelarutnya, sedangkan di sini tidak diketahui. Yang diketahui hanyalah 15% berat. Kalau berat, itu artinya kita menggunakan satuan berat. 15% itu artinya larutan misalkan ada 100 gram, karena di sini pakainya persen, jadi 100 gram dianalogikannya. Nah, 15% itu artinya ada 15 gram urea, dan sisanya, supaya jadi 100, tentunya 85 gram dong, karena 100 dikurangi 15 itu menjadi 85 gram, itu adalah air. Nah, ketika kita sudah tahu gram terlarut dan gram pelarutnya, kita bisa mencari molaritas dengan rumus yang tadi kita bahas. GR-nya di sini GR terlarut, kita masukin 15, MR dapat dari soal 60. Kalau MR tidak diketahui, yuk kita cari lagi dengan cara yang tadi. 1000-nya dari rumus, lalu P-nya 85 karena air di sini adalah 85 gram.
Ketika dihitung hasilnya adalah 0,294 molar. Satuan yang selanjutnya, selain ada konsentrasi molaritas dengan molaritas, itu ada juga fraksi mol. Untuk fraksi mol atau lambangnya adalah X besar, itu merupakan perbandingan mol zat terhadap jumlah mol larutan. Sudah terlihat bahwa mol zat apa nih yang kita mau? Misalnya kita mau mencari fraksi mol terlarut atau XT. Otomatis di sini yang dibandingkan adalah mol zat terlarut dengan mol larutan. Larutan itu terdiri dari terlarut dengan pelarut. Makanya molnya juga ditambahkan antara NT dan NP. Karena kita mencari fraksi mol terlarut, otomatis yang di atas adalah mol terlarut. Berbeda ketika kita mencari X pelarut atau XP. Berarti yang di atas adalah mol terlarut. Mol terlarut lalu dibaginya sama karena mol larutan itu terdiri dari mol terlarut dan mol pelarut. Mol itu kita bahas pernah di kelas 10 dengan rumus gram dibagi ml. Gram dibagi massa molekul relatif. Ketika kita punya XT dan XP, itu dijumlahkan harus menjadi 1. Kenapa jadi 1? Karena si pelarut dengan pelarut ini tergabung dalam suatu larutan. Kalau kita bandingkan, itu kalau digabungin menjadi 1. Seperti itu. Contohnya, ini ada contoh untuk mencari fraksi mol. Ditanya fraksi mol terlarut, fraksi mol pelarut, sama jumlah fraksi mol terlarut dan pelarut. Nah, tadi kita udah tahu kalau rumusnya XT dan XP itu sama-sama membutuhkan mol. Molnya terlarut, molnya pelarut. Di sini kita punya ada air sebagai pelarut, lalu ada sukrosa sebagai terlarut. Nah, berarti di sini kita harus mencari molnya dulu nih. Molnya air dan molnya sukrosa. Molnya air sebagai mol pelarut atau NP. 180, kan rumusnya tadi mol itu adalah gram dibagi ml. Berarti gramnya kita masukin 180, lalu ml 18. ml jangan digunakan ml yang ini. Kenapa? Karena 342 itu adalah ml dari sukrosa. Sedangkan kita mau mencari mol dari air. Molnya air itu, berarti air itu adalah H2O. Jadi kita mencari ml dari H2O. Lalu didapatkan 18. Kenapa 18? H itu kan 1. O itu 16. H2O. Berarti 1 kali 2, 2 ditambah O-nya 16. Berarti 16 tambah 2 jadi 18. 180 bagi 18 menjadi 10 mol. Lalu kita mencari N terlarut atau N sukrosa atau NT. Gramnya 3,42, ml-nya 342. Didapatkan hasilnya 0,01. Nanti kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini untuk fraksi mol terlarut atau fraksi mol sukrosa. Berarti terlarutnya di atas. Ini bawahnya, ini kita jumlahin ada di bawah. Dapatkan 0,009. Sedangkan fraksi mol pelarut dengan cara yang sama, atasnya aja yang diganti dengan pelarut 10, didapatkan 0,999. Ketika kita jumlahkan itu hasilnya menjadi 1. Nah, kita masuk ke dalam materi. Kenapa masuk langsung? Karena XT dan XP itu nyambung ke dalam penurunan tekanan uap. Nah, di tekanan uap ini, di sini ada kata-kata penurunan. Kenapa bisa terjadi penurunan? Sebenarnya dari kita analoginya seperti ini aja. Ketika kita mempunyai dua jenis larutan. Yang pertama adalah pelarut murni, artinya pelarut saja, tidak ada zatnya di dalamnya. Dan larutan, itu terdapat zat terlarut di dalamnya. Yang namanya uap, menguap, itu perubahan cairan menjadi gas. Yang merah-merah ini adalah molekul H2O yang ingin menguap dari cair menjadi gas. Terdapat perbedaan antara dua gelas ini. Di pelarut, molekul sangat mudah sekali untuk menguap, sehingga tekanannya besar. Sedangkan pada larutan, ketika molekul air ingin menguap atau berubah menjadi gas, itu banyak dihalangi oleh adanya zat terlarut, sehingga tekanannya tidak maksimal. Artinya, tekanan uap di larutan itu lebih kecil dibandingkan di pelarut. Artinya, karena ini lebih kecil daripada di pelarut, otomatis berarti tekanan uap itu mengalami penurunan. Makanya di sini tulisannya penurunan, bukan kenaikan. Ada beberapa rumus yang dimasukkan ke dalam atau yang penting di dalam penurunan tekanan uap.
Ini yang paling penting dan paling awal atau paling besar, yaitu P sama dengan XP dikali P0. XP di sini sama yang tadi kita tahu adalah fraksi mol pelarut. Lalu ini delta P itu turunan dari rumus yang ini. Lalu ada juga rumus delta P untuk yang ini. XT sama XP-nya yang tadi kita bahas. Lalu ini ada keterangannya. P itu adalah tekanan uap. Jika ada deltanya, itu berarti adalah penurunan tekanan uap. Kalau P saja, berarti tekanan uap lautan. Sedangkan jika ada 0 di bagian atasnya, itu disebut dengan tekanan uap larut. XT dan XP yang tadi sudah kita bahas, terlarut dan pelarut. Ada contoh untuk soal penurunan, soal tekanan uap. Nah, di sini ada fraksi mol benzena dalam campuran benzena toluena adalah 0,9. Jika tekanan uap campuran 18 mmHg, berapa tekanan uap murni benzena? Pertama, kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Di sini tertulis XP sama dengan 0,9. Kenapa bisa kita simpulkan 0,9 sebagai XP? Pertama, kita lihat di soal. Di sini ada fraksi mol benzena. Berarti 0,9 itu kepunyaan dari fraksi mol benzena. Kita harus tahu dulu nih, benzena itu siapa dalam campuran benzena toluena. Dalam suatu campuran, pasti ada yang disebut terlarut, ada yang disebut dengan pelarut. Kita lihat di soal sini. Ternyata yang ditanyakan tekanan uap murni benzena. Oh, tekanan uap murni. Kalau tekanan uap murni itu artinya sebagai pelarut. Artinya benzena di sini adalah pelarut atau si P. Jadi fraksi mol benzena 0,9 kita sebut sebagai XP 0,9. Lalu tekanan uap campuran, kalau campuran berarti ada si terlarut sama ada si pelarut. Artinya di sini ada tekanan uap larutan. Berarti kita masukin P-nya sama dengan 18 mmHg. Yang ditanya benzena berarti pelarut, berarti ada 0-nya di atas, berarti P0. Nah, kita cari deh. Yang ada XP, P sama P0. Berarti rumus yang pertama tadi. Rumus yang ini, tinggal kita masukkan angka-angkanya. P-nya 18, XP-nya 0,9, nanti didapatkan P0-nya tinggal kita bagi 18 dibagi 0,9, didapatkan hasilnya 20 mmHg. Sekian untuk penurunan tekanan uap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.